Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm wa aftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Al-fasal ats-tsani. Di kitab saya halaman 14, cetakan Haramain saya nggak tahu. Lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Hak istri atas suami. Artinya suami berkewajiban untuk memenuhi hal-hal yang telah kita sebutkan ini. 1. Husnul Ishra, pergaulan yang baik. Istri wajib diperlakukan dengan cara yang baik. Tuh lihat, orang kalau belajar ilmu agama, dia tahu bagaimana caranya jadi suami. Oh, istri saya itu punya hak untuk saya perlakukan dengan cara yang baik. Wa mu'natuz zauja, dikasih bekal, dikasih uang bulanan, dikasih dan harta atau uang yang kita berikan kepada istri itu pahalanya lebih besar ketimbang harta yang kita sedekahkan ke masjid, ke fakir miskin. Kasih tahu suaminya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang engkau nafkahkan, yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. A'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya itu wa dinar anfaqta wa ala ahlik, 1 dinar yang engkau berikan kepada istrinya. 1 dinar itu artinya mata uang dulu ya, disedekahkan sama fakir miskin. 1 dinar yang disedekahkan di jalan Allah, bangun masjid misalnya, bangun sekolah, sama 1 dinar yang diberikan kepada istri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahli. Yang paling gede pahalanya itu yang dikasih ke bini. Uang jajan anak. Dikasih ke keluarga itu pahalanya lebih besar. Jadi ketimbang sedekah ke masjid, dibandingkan pahala ngasih istri, walaupun buat beli skincare doang, itu pahalanya lebih gede. Lihat tuh, orang kalau paham agama, suami paham agama, gak mungkin dia mengabaikan istrinya karena dia tahu kalau dia ngasih nafkah itu pahalanya besar. Bisa jadi dia itu diangkat derajatnya sama Allah bukan karena ibadah sunnahnya, tapi karena ketekunannya memberikan nafkah kepada istrinya. Paham maksudnya? Orang kalau paham agama tahu bagaimana caranya jadi suami yang baik, ya kan? Gak mungkin pelit. Orang kalau paham agama gak mungkin hanya mementingkan kepentingan keluarga tapi istrinya diabaikan. Ada tipe-tipe suami yang tadi saya ceritain itu. Kalau sama orang tuanya dia royal, sama istrinya dia pelit. Salah. Ada tipe suami yang sama bininya royal, orang tuanya sampai kelaparan, sampai miskin. Salah. Yang benar gimana? Istri itu prioritas utama. Tapi bukan berarti orang tua itu diabaikan. Orang tua itu tetap, jadi begini, ada orang-orang punya anggapan, istri itu kalau udah punya suami ya udah gitu loh, putus hubungannya dengan orang tuanya. Jadi dia mengabaikan bakti sama orang tua dengan alasan sekarang udah punya suami. Ada nggak orang kayak gitu? Paham maksud saya kan? Ada yang kayak begitu kan? Itu salah. Yang benar apa? Berbakti kepada orang tua itu tidak gugur kewajibannya. Berbakti sama suami juga itu tambahan kewajiban. Jadi kalau udah nikah itu kewajibannya jadi banyak. Suami ini masih berkewajiban berbakti sama orang tuanya. Kalau orang tuanya miskin, dia hanya punya kekayaan, jangan dengan alasan peduli sama bini, orang tuanya sampai kelaparan. Paham maksudnya ya? Istri juga begitu. Jangan mentang-mentang udah punya suami kaya raya, dengan alasan aku udah bersuami, aku udah jadi milik suami, terus orang tuanya diabaikan begitu aja. Ada perceraian disebabkan gara-gara nggak paham masalah beginian. Suami ngasih duit ke ibunya dalam batas yang wajar. Istrinya cemburu. Cemburu sama ibu gimana ceritanya? Dia kan masih punya kewajiban, ya enggak? Ada itu tipe-tipe kayak begitu. Jadi kalau suaminya ngasih, kecuali kalau berlebihan. Kayak kasus yang tadi saya sebut itu. Kok ibunya royal dia, sama bininya pelit. Bininya suruh makan dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Hasil
hasil kerjaannya sendiri, lalu sama ibunya dia, itu salah juga. Kalau udah nikah itu, kewajiban pertama adalah pasangan. Tapi bukan berarti kewajiban berbakti sama orang tua hilang. Kewajiban berbakti tetap ada, paham? Jadi istri berhak untuk diperlakukan dengan cara yang baik, kemudian berhak dikasih bekal, berhak diberikan mahar. Sekali lagi mahar itu bukan cara kita membeli perempuan. Mahar itu adalah simbol penghormatan kita terhadap perempuan. Wa ta'limuha, mengajarinya dan seterusnya. Sekarang al-fasl ats-tsani. Pembahasan kita sekarang hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Fi bayan huquqiz zauj. Pasal kedua dalam menjelaskan tentang hak-hak suami. Hukuk jamak dari kata hakun, hukuk az-zauj, hak suami. Al-wajibati ala zaujah, yang wajib ditunaikan oleh istri. Zauj artinya laki-laki, zaujah artinya bini. Apa hak suami terhadap istri? Artinya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Kalau enggak dia berdosa. Dengar ini, berarti saya ke sebelah kanan, perempuan. 1. Ta'atuz zauj fi ghairi ma'siyah. Mentaati suami selain kecuali dalam perbuatan maksiat. Bagaimana contohnya? Ya banyak. Kau kalau bisa jangan keluar dulu hari ini ya. Aku butuh ditemenin. Aku lagi pusing. Aku juga pusing. Ngeleos aja bininya keluar. Dosa nggak itu dia? Dosa. Karena itu menyangkut suaminya lagi butuh. Itu nanti ada penjelasan kenapa perempuan itu sholatnya lebih baik di dalam rumah ketimbang dalam masjid. Karena tugas utama perempuan kalau udah kawin itu berkhidmat kepada suaminya. Paham nggak maksudnya? Kalau perempuan yang ikut jemaah di masjid, yang bikin masakan siapa? Paham nggak Aminah? Nggak usah dibayangin. Kalau perempuan ikut ikut ibadah dalam masjid, yang melayani, yang menghibur suaminya, yang ketika datang assalamualaikum, silakan sayang, masakannya udah siap. Pertanyaan lebih jauh, kalau seandainya perempuan berkarir gimana? Perempuan berkarir boleh nggak? Punya kerjaan juga boleh nggak? Boleh berdasarkan persetujuan suami. Kalau suami nggak menyetujui gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Kok gitu sih? Ya udah, kalau kamu nggak terima jangan kawin dulu makanya. Kalau nggak siap taat sama suami, nggak usah kawin dulu. Sesederhana itu kan. Kalau masih merasa masih pengen punya karir panjang, terus nggak mau taat sama orang lain, pengennya hidup mandiri, ya udah jangan kawin dulu. Sesederhana itu. Kalau udah memutuskan kawin, dapat suami nggak pengertian misalnya. Enggak, kamu nggak usah kerja. Aku masih bisa menafkahi keluarga. Kemudian kamu kerja. Itu alih-alih mendapatkan pahala, kamu tiap hari itu mendapatkan dosa. Dosanya dari mana? Bukan karena kerjanya. Kerjanya nggak bikin dosa. Dosa dari ketidaktaatan kepada suami. Makanya udah jadi istri, udah jadi suami itu tanggungan kita itu banyak. Kewajiban itu bertambah. Kalau belum siap, kalau bisa jangan. Kalau suami menyetujui berkarir bagi perempuan, ya halal, bolehlah. Selama suaminya menyetujui. Makanya kalau bisa nih dengerin. Sebelum kawin sama laki-laki, kemudian kita punya rencana berkarir di dunia apapun. Berbisnis kah, jadi politisi kah, atau apapun itu. Kalau bisa ngomong sama suami, kira-kira kamu bisa menerima nggak istri kayak aku ini? Aku nggak bisa di rumah tiap hari, aku harus bekerja. Oh, nggak apa-apa. Aku mengizinkan, ahlan wa sahlan. Kalau suaminya mengizinkan, itu diomongin di awal kalau bisa. Jangan sampai udah kawin, istrinya pengen ke kanan, suaminya pengen ke kiri. Suaminya pengen ditaati, istrinya membangkang. Tiba-tiba kemudian muncul benih-benih keretakan rumah tangga, bercerai, hancurlah itu kehidupan yang dibangun bersama itu. Gara-gara tidak ada kesepahaman. Itu yang begitu-begitu itu harus diomongin sebetulnya. Aku mengajar Mas di sekolah, aku keluar tiap pagi, pulang paling sekitar siang atau sore. Kalau lagi lembur bisa pulang sore. Kalau tiba-tiba nanti kita jadi menikah, kira-kira kamu bisa memahami atau enggak? Oh, enggak apa-apa, aku juga nanti kerja. Kita berdua-duanya habis pulang kerja aja, ya udah selesai. Aminah, jangan ketawa-ketawa. Begitu ya. Wajib hukumnya mentaati suami. Kalau nggak siap, nggak usah kawin. Mending ngejomblo aja.
Kalau kerja, ada itu kan tipe-tipe istri dia lebih mendahulukan handphonenya ketimbang suaminya. Suaminya pengen dipeluk. Suaminya pengen dimanja sama istrinya. Pulang kerja dalam keadaan bercucuran keringat. Pulang kerja dalam keadaan bercucuran keringat, dia berharap istrinya itu ngebukain baju, bikin segelas teh, kemudian menyambut dengan senyuman. Tiba-tiba sibuk TikTokan, live TikTok. Dosa. Gak siap begituan, masih pengen puas main HP, ya jangan kawin lah. Suami juga begitu, gak siap menafkahi. Kalau masih pelit, gak bisa memberikan uang hasil kerja keras kepada orang lain, gak usah kawin. Kalau enggak, itu bisa menjadi bahan keretakan rumah tangga. Jadi satu, wajib mentaati suami. Supaya apa mentaati suami? Ya supaya kehidupan bersama itu berjalan dengan baik. Jadi suami itu ibarat imam, ini istri ibarat makmum. Sekarang kita kalau misalnya nyari imam, kamu kalau misalnya sholat, Aminah, kamu kalau sholat nyari imam, yang dicari yang kayak gimana? Yang baca, yang punya ilmu kan? Yang punya ilmu kan? Nyari suami juga begitu. Pertama-tama itu lihat dia punya ilmu apa enggak, punya keahlian apa enggak. Karena nanti kalau udah kawin, dia menjadi imam yang menafkahi keluarga. Kalau keahlian enggak ada, jadi pengangguran. Jadi pengangguran kamu protes, ya salah sendiri dulu kenapa milih yang begituan. Cari yang punya ilmu, cari yang punya keahlian. Jadi urusan muka itu urusan belakangan sebenarnya. Dia bisa menafkahi keluarga atau enggak nanti dengan keahliannya. Punya ilmu apa enggak. Terus dia kira-kira bisa menjadi imam yang baik apa enggak. Kalau ditemukan suami bisa menjadi imam yang baik. Memenuhi kewajibannya sebagai suami. Memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Kemudian terjadi pernikahan, kita hidup satu atap. Maka wajib hukumnya kita mentaati. Kalau suaminya udah benar gitu loh, paham gak? Bagaimana kalau dalam kasus suaminya itu nggak tahu diri, nggak menafkahi keluarga, pelit sama bininya? Kita wajib taat apa enggak? Wajib taat apa enggak? Kok enggak? Selama menyangkut kebaikan bukan kemaksiatan. Mau tidak mau itu resiko. Jadi ketaatan itu nggak luntur hanya karena kehilapan suami sekali dua kali. Istri juga begitu kok. Pada akhirnya nggak ada manusia yang sepenuhnya baik. Ada aja tuh sisi hilafnya. Sisi dimana ngelawan sama suaminya. Kadang suami lupa dengan kewajibannya terhadap istrinya. Gimana solusinya? Ya kalau berantem ya selesai minta maaf. Boleh kalau seandainya kita berniat untuk mendidik istri. Kita diamin misalnya 1 hari supaya dia mikir. Kagak mikir juga. Ya kita duluan minta maaf. Itu orang kalau paham agama begitu. Dia nggak akan menjadi tiba-tiba suami yang diktator. Kamu harus taat sama aku sebagai suami. Padahal dia juga nggak menaikkan kewajibannya sebagai suami. Itu tipe-tipe suami yang nggak tahu diri. Supaya tidak menyesal di kemudian hari, nggak dapat suami kayak begitu, makanya pastiin. Itu orang akhlaknya bagus apa enggak? Pemahaman agamanya lurus apa enggak? Dia punya keahlian atau enggak? Dia bisa menjadi imam yang baik atau enggak? Makmum itu kalau udah dapat imam, bacaan Fatihahnya bagus, Qur'annya bagus. Dia memutuskan jadi makmum, imamnya di depan. Wajib ngapain? Wajib mengikuti imam. Kalau terbukti imamnya itu bacaannya fasih, tahu rukun sholat, tahu kewajiban, tahu yang membatalkan sholat, tahu fikih sholat, dia bacaannya fasih, ditentukan jadi imam, maju sana. Saya jadi makmum. Wajib hukumnya mengikuti. Kehidupan rumah tangga juga begitu. Memutuskan untuk memilih A, setelah terbukti ini dia paham agama, punya pengetahuan, punya keahlian, mutusin dia jadi imam, wajib hukumnya bagi makmum mentaati. Itu kewajiban pertama bagi istri terhadap suami. Yang kedua, wa husnul muasyarah. Apa artinya itu yang kemarin? Mirip-mirip yang kemarin. Pergaulan yang baik. Suami juga harus diperlakukan dengan cara yang baik. Jangan dengan alasan aku kan perempuan, aku kan cewek. Wajarin dong. Maklumin dong, kalau aku begitu, nggak bisa begitu. Anda bukan perempuan, Anda muslimah. Seorang muslimah terikat dengan agamanya tidak membolehkan, dia kurang ajar sama suaminya. Ya udah, jaga lisannya. Jaga sikap. Wa taslimu nafsiha ilaihi. Apa itu artinya? Taslim apa artinya? Menyerahkan dirinya kepadanya. Maksudnya apa menyerahkan dirinya kepadanya? Ya taat maksudnya. Nggak banyak protes gitu loh. Sejauh menyangkut kebaikan. Kebayang kalau sekarang misalnya dalam sholat, makmumnya protes, kemudian dia nggak mau ikuti imam. Batal nggak sholatnya? Batal kan? Rumah tangga juga begitu. Kalau bini itu udah memutuskan jadi makmum dari seorang laki-laki,
Mau tidak mau konsekuensinya dia harus menyerahkan dirinya dalam arti tunduk, patuh. Kalau itu menyangkut kebaikan rumah tangga bersama. Kecuali kalau kemaksiatan dan sebetulnya begini, prinsipnya itu begini. Istri itu meskipun menjadi makmum, pada hakikatnya kalau kita udah hidup bersama, dia berhak dimintai pendapat. Gak bisa tuh jadi tipe suami yang diktator dikit-dikit, turutin aku. Ya istri juga harus punya pendapat. Istri juga harus diajak ngobrol. Siapa tahu masukannya lebih baik ketimbang ide kita sendiri, ya kan? Dalam saat-saat tertentu perlu gitu loh. Yaitu orang yang paham agama yang begitu. Suami yang paham agama yang begitu. Dia tuh tahu bahwa istrinya itu wajib taat sama dirinya. Tapi karena kedewasaannya, dia tidak selalu memutuskan sesuatu itu sendiri. Tanya sama istrinya, menurut kamu gimana? Jadi istri merasa dihormati gitu. Itu kalau orang paham agama, ya. Wajib menyerahkan dirinya. Wa mulazamatul bait. Apa itu? Mulazamatul bait, tinggal di dalam rumah. Berdiam diri di dalam rumah. Jadi tempat tinggal utama bagi seorang istri kalau udah menikah itu bukan di mall. Kalau di rumah pakai daster yang udah burik, kalau ke mall pakai dandanan paling molek, paling bagus. Ada kan tipe istri kayak begitu? Kalau sama suaminya dia cuma pakai daster yang udah nggak dicuci selama 3 hari. Kalau pergi keluar, dia pakaian minyak wangi, dandan serapi mungkin. Kira-kira benar apa enggak itu? Adik, itu praktek yang keliru. Yang paling berhak melihat dandanan kita, pakaian bagus kita, itu suami kita sebetulnya. Bukan orang lain, benar nggak Ustaz? Ayo. Di rumah itu bukan hanya sebatas menjadi teman, tapi sebisa mungkin menjadi sosok yang bisa menenangkan dan menghibur. Ketika suami berada dalam kebosanan, dalam kepenatan, dalam kelelahan, istri itu datang sebagai penghibur, sebagai sosok yang bisa menjadi pelipur lara bagi suaminya. Baru rumah tangga benar, ya kan? Suami sibuk kerja di luar, ya bini sibuknya di dalam rumah, ngurusin anak. Kalau punya anak. Menyambut suami, memberinya minum, memberinya makan. Setelah suami memberikan nafkah tentunya. Uang bulanan dikasih. Ya sudah, kita sebagai istri paham dong. Suami punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Wa mulazamatul bait. Berdiam diri dalam rumah. Wasyanatu nafsiha. Dan menjaga dirinya. Min antuti'a firasyahu ghairuhu. Menjaga dirinya agar kasurnya tidak di apa? Tidak disinggahi oleh laki-laki lain. Maksudnya apa? Tidak selingkuh. Sekarang udah banyak itu. Kalau lihat potongan-potongan video di medsos itu, gerebek-gerebek suami-suami yang ya kan, Pi? Suami-suami yang digerebek sama bininya. 18 tahun rumah tangga katanya, hancur gara-gara seorang perempuan. Di apa namanya? Di keterangan videonya itu. Ya Allah, pas dibuka itu beneran lagi sama cewek. Lagi-lagi itu masalah apa coba? Masalah orang yang kurang iman kan? Iya nggak? Iya. Orang-orang yang selingkuh itu agamanya pengamalan agamanya kurang. Kalau dia paham agama nggak mungkin selingkuh. Orang kalau paham agama, di imannya kokoh, nggak mungkin dia tergoda sama perempuan. Apalagi setelah tahu itu dosa besar. Zina muhsan itu kan dosanya lebih besar ketimbang zina ghairu muhsan. Ada istilah zina muhsan. Zina muhsan itu orang udah dikasih bini, tapi masih selingkuh. Udah dikasih pasangan halal, tapi dia masih nyari yang haram. Ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu ya anak-anak muda-mudi belum kawin, kemudian berhubungan di luar nikah. Zina ghairu muhsan. Yang dosa yang paling gede itu zina muhsan. Kenapa? Dia udah dapat pasangan halal, masih nyari yang haram. Dosanya berlipat-lipat itu. Wal ihtijab an ru'yati ajnabiyyin. Wal ihtijab bersembunyi an ru'yati ajnabiyyin dari penglihatan laki-laki asing, maksudnya orang lain. Oh, maksudnya gimana? Kita ngurung diri gitu, nggak boleh dilihat sama laki-laki, nggak boleh benerasi. Enggak, bukan begitu. Walau wajah wakaf. Jadi beliau ini ngutip salah satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan itu juga nggak boleh dilihat sama laki-laki asing. Ini Syekh Nawawi ngutip pendapat sebagian ulama. Misalnya di Arab Saudi itu kan perempuan itu harusnya pakai cadar, ya kan? Kalau sekarang sih udah enggak. Sekarang udah enggak perempuan di Arab Saudi.
Jadi beliau ini ngutip pendapat sebagian ulama. Pendapat jumhur ulama mazhab fikih yang 4 menyebutkan wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Jadi boleh nggak dilihat? Kalau saya begini berinteraksi, boleh? Boleh. Selama tidak didorong oleh syahwat. Nah, beliau ini sekarang sedang mengutip pendapat yang menyebutkan wajah dan telapak tangan juga termasuk aurat. Yang nggak boleh dilihat sama laki-laki lain gitu. Itu salah satu pendapat. Tapi pendapat jumhur, makanya hukum memakai cadar itu apa? Hukum memakai cadar itu apa? Ah? Enggak, saya nanya beneran. Hukum pakai cadar apa aja? Hukum pakai cadar apa? Enggak, bukan sunnah. Mubah. Sama kayak pakai cincin hukumnya apa? Ya boleh-boleh aja kan. Pakai kaos kaki hukumnya gimana? Mubah kan? Bukan sunnah. Kenapa? Kenapa mubah bukan sunnah? Karena hukum dasarnya wajah itu sebetulnya boleh dilihat. Wajah perempuan itu bukan aurat gitu loh. Wajah perempuan dan telapak tangan itu bukan aurat. Sampai-sampai saya dulu di Azhar itu ada kitab judulnya itu dikarang sama ulama besar Al-Azhar. An-niqab adah wa laisa ibadah. Niqab itu cadar. Cadar itu adat, maksudnya budaya. Niqab itu atau cadar itu budaya, bukan ibadah. Maksudnya hukum asalnya bukan sunnah. Niqab itu, cadar itu. Karena hukum dasarnya wajah itu bukan aurat. Menurut jumhur ulama. Nah, beliau sekarang sedang mengutip. Mungkin pada zamannya itu pendapat yang dianut sama masyarakat. Beliau kan di Hijaz, di Arab Saudi. Mungkin pada zamannya itu yang dianut. Bahwa wajah dan telapak tangan gak boleh dilihat sama laki-laki asing. Tapi jumhur ulama, bahkan ada yang menyebutkan begini, cadar itu bisa makruh. Kalau apa? Kalau dia menjadi libasus syuhra. Ada namanya libasus syuhra, jadi pakaian yang buat kita itu dikenal secara berbeda. Misalnya begini, orang satu kampung, dari ujung ke ujung, gak ada yang pakai cadar. Terus ibu-ibu ini suka kumpul misalnya. Kumpul mingguan, pengajian lah ibu-ibu misalnya. Gak pernah ada yang pakai cadar di kawasan itu. Tiba-tiba dia pakai cadar sendirian. Sehingga jadi bahan gibahan emak-emak yang lain. Ih, beda sendiri ya dia mah. Jadi omongan kurang bagus gitu loh. Nah itu kalau cadar sudah menjadi libasus syuhra, hukumnya bahkan bisa menjadi makruh. Karena memicu orang nanti itu untuk menggibah dan ngomongin yang kurang bagus. Ih, beda. Apalagi kalau disertai perasaan, dia lebih menutup aurat ketimbang perempuan yang lain. Ah, sudahlah. Kan ada kan? Ada tipe-tipe perempuan ketika dia bercadar, dia merasa auratnya lebih tertutup ketimbang perempuan yang lain. Merasa lebih baik dari yang lain. Oh. Hukum cadar itu mubah, bukan sunnah. Dulu Grand Syekh Al-Azhar, guru kami itu di Al-Azhar itu, memberikan permisalan seperti menggunakan cincin katanya. Cincin itu hukumnya apa? Mubah, bukan sunnah. Kalau kita memposisikan wajah bukan aurat, maka memakai cadar itu ya boleh-boleh aja. Jadi hukumnya boleh, bukan sunnah. Suaminya nggak mau, istrinya bercadar. Aku nggak mau lah kamu bercadar. Nggak enak aku sama teman-teman aku, disangkanya begitu. Wajib mentaati suami. Kalau dia ngotot bercadar dengan alasan ingin menutup aurat, kewajiban taat kepada suaminya diabaikan, dia dosa. Dosa karena apanya? Bukan karena cadarnya, karena nggak patuh sama suaminya. Ayo. Tapi kalau disuruh ngelepas jilbab, kalau suruh ngelepas jilbab, itu maksiat. Itu ulama sepakat. Ulama fikih sepakat bahwa bagian kepala perempuan itu adalah aurat, harus ditutup. Kalau suami maksa kita lepas jilbab, makanya sebelum ada paksaan kayak begitu, tanya dulu sama suami. Kebetulan suaminya bukan orang pesantren misalnya. Dia lebih suka perempuan yang terbuka kepalanya. Ya nanya dulu sama dia. Kalau aku nikah dan aku berhijab, kamu kira-kira mau nerima apa enggak? Kalau kata dia enggak, ya nggak usah kawin. Jangan sampai kemudian pernikahan itu menjadi membuka pintu kemaksiatan. Karena suami nggak senang istrinya berjilbab, kemudian dia buka tutup kepala, itu baru dosa. Itu dosa. Tapi memakai cadar sekali lagi hukumnya mubah. Itu ada kitabnya. Saya ada kitabnya. Kalau mau bicara dalil, banyak dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Mana lagi? Idzin nazar ilaihi ma haram. Melihat keduanya itu haram. Keduanya itu maksudnya apa? Wajah dan telapak tangan. Syekh Nawawi menjelaskan pendapat yang boleh jadi dianut pada zamannya, melihat wajah dan telapak tangan perempuan itu haram. Dan ada, saya dulu pernah ke Pontianak, pondok pesantren yang mewajibkan pesantrinya itu kalau diajar sama laki-laki pakai cadar. Kalau memang cadar itu bisa menutup pintu fitnah,
itu bagus. Misalnya begini, kalau dalam kasus perempuan diajar sama laki-laki, sering terjadi pacaran, sering terjadi orang-orang yang menggunakan kesempatan, ustadz-ustadz yang nggak bermoral, kira-kira begitu. Terus kita punya kebijakan memakaikan cadar kepada santri-santri. Kalau pertimbangan dia bagus, pertimbangannya buat kemaslahatan, itu bagus. Bagus. Karena kadang-kadang begitu kan, ada ustadz jatuh hati sama muridnya, gara-gara dia tiap hari ngeliat wajahnya. Kemudian karena ada kesadaran kayak begitu, diwajibkanlah santri memakai cadar, bagus. Tapi yang kita bicarakan itu apa? Perempuan dalam keadaan normal, hidup dengan masyarakat dan tetangganya, orang-orang nggak pada pakai cadar, suaminya juga nggak mau pakai cadar, tiba-tiba dia ngotot pakai cadar dengan alasan ini sunnah, aku ingin menutup aurat. Salah. Aurat yang benar-benar aurat itu semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, beliau mengutip pendapat yang memandang semuanya itu aurat, termasuk wajah dan telapak tangan, karena itu haram melihat keduanya. Itu satu pendapat. Ya, dalam fikih biasa, ulama beda pendapat. Walau ma'antifa'is syahwah wal fitnah, sekalipun tidak disertai syahwat, kata beliau itu haram. Udah berapa menit kita? Naktafi bihadzal qadar. Kita cukup sampai di sini ya. Lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.